Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah masih berikan kita rahmat, nikmat, hidayah untuk selalu tunduk dan patuh kepada ajarannya, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk beribadah. Sallallahu salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kultum kita pada pagi ini kita dasarkan kepada surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Paling tidak terjemahan menurut bahasa kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal, atau kalau bahasa kerasnya mati. Nah, ini bahasa kerasnya, kalau berbagai terjemahan tidak mati, itu keras sekali betul bahasanya itu. Tapi kalau bahasa agak lembut, janganlah kamu meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kamu sekalian, kita semua muslimun, dalam keadaan muslim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi Allah menyeru kepada kita. Surat Ali Imran ayat 102 ini termasuk kategori surat Madaniyah kalau kita belajar ulumul Quran. Madaniyah, ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW lagi berada di kota Madinah. Kita sama-sama tahu kota Madinah itu adalah kota ahlulnya ibadah, kota yang diberkahi oleh Allah, dan di situ orang-orang Madinah itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Bapak Ibu kalau datang ke kota Madinah, mau haji, mau umroh, lalu kita bandingkan dengan kota Makkah, baik haji maupun umroh, terasa bedanya. Kalau di Masjidil Haram kita sholat Bapak dan Ibu, itu biasa di sebelah kita di depan, di sebelah kanan kita biasa saja ada perempuan yang sholat. Kadang di belakang kita sedikit jarak sedikit, biasa itu perempuan dah sholat. Ketika kita bertawaf,
Itu biasa dengan tahap itu, kadang-kadang di depan kita perempuan, samping kita perempuan, belakang kita juga perempuan. Tetapi kalau kita sholat di Masjid Nabawi di kota Madinah, itu betul-betul terpisah antara laki-laki dengan perempuan sholat. Jadi seperti kita di sini, betul-betul dipisah. Tidak akan pernah kita ketemu ketika sedang sholat ada jamaah perempuan di samping kita, di belakang kita, atau di depan kita. Memang terpisah jamaahnya. Maka orang menyatakan kota Madinah itu adalah kota alurnya orang ibadah. Nah, surat Ali Imran ayat 102 ini turun saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di kota Madinah. Nah, biasanya ayat-ayat yang turun di Madinah selalu ayat-ayat yang mengajak kepada kita selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Walaupun penduduk Madinah ketika Nabi berada di kota Madinah orang-orang yang sudah ahlul ibadah, orang-orang yang hebat ibadahnya, taat kepada Allah, selalu dekat dengan Allah, patuh kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Allah tetap mengajak untuk selalu kita bertakwa kepada Allah. Bahkan ditegaskan Allah, haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya. Bapak Ibu jamaah, maka bertakwa jangan hanya sekedar lisan. Allah pertegas kepada kita, betul-betul bertakwa. Kalau di Madinah mendengar ucapan, mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lisan. Tetapi yang dimaksud Allah dalam surah Ali Imran ayat 102 ini betul-betul itu maknanya dimulai dari hati kita yang paling dalam. Tidak bisa hanya dengan ucapan saja. Atau kalau bagi di sini ada mahasiswa yang biasa menulis, hanya dengan kalau biasanya di pengantar skripsi, di pengantar tesis dikatakan itu. Karena beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu baru tulisan. Tapi yang dimaksud Allah di sini betul-betul dari hati yang paling dalam. Kita mesti bertakwa kepada Allah. Kalau ditanya, Ustaz, makna takwa itu? Nah, saya kira kita sudah biasa mendengar pengajian tentang takwanya Pak. Yang paling sederhana memaknai kata takwa itu adalah kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Tidak usah terlalu banyak kita memaknai kata takwa. Takwa itu paling kita, ya kalau terjemahan biasanya kita takut kepada Allah. Lalu bagaimana cara takut kepada Allah? Semakin takut kita kepada Allah, semakin mendekat. Kalau begitu, kalau kita bisa maknai kita seperti ini, takut kepada Allah, betul-betul mendekat, maka tidak lain, tidak bukan makna takwa itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu Bapak Ibu jamaah, tidak ada yang akan membantu kita selain kekuatan Allah. Kita yakini itu. Apapun aktivitas kita sehari-hari yang memberikan kekuatan pertolongan hanya Allah. Yang lain itu faktor pendorong. Bapak, apa tidak boleh kita takut kepada ular, kalajengking, apa boleh namanya sipasan, gitu kan? Itu ya juga, itu takutnya dalam konteks binatang yang berbisa. Ya. Tapi yang kita maksud di sini adalah takut kepada Allah, betul-betul kita semakin dekat mendekatkan diri kepada Allah. Beko ibu bapak pakai lo terjemahan takut kau dekat diri ada ulah semakin mendaki. Nah,
Nyelapuh dulu kan, bukan itu makna ini. Ya. Jadi mari kita semakin memberikan diri kepada Allah. Lalu disambung dalam ayat ini ada kata-kata wow, ada wow, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Nah, Bapak Ibu jamaah, ini mari kita hayati dengan baik. Jangan kita meninggal kecuali itu, ini sudahlah Allah katakan dilarang. Lalu ada pula pengecualian. Kalau begitu bisa kita maknai dalam bahasa kita. Kalau boleh kita langsungkan bahasa menurut bahasa kita sehari-hari, kita tidak boleh meninggal kecuali dalam Islam, kecuali berislam kita. Kalau begitu jamaah Masjid Baitul Makmur ini kita pertahankan, Pak. Betapa berapapun godaan untuk kita tidak berislam itu dipertahankan sampai darah titik penghabisan. Kita patrikan dalam hati kita, diri kita, hati kita berislam ketika keadaan meninggal itu. Maka dituntun oleh Nabi kita, setiap orang yang akan mau meninggal itu, kata Rasulullah, ditalkinkan dengan kalimat talkin. Talkinu mautakum, la ilaha illallah. Kalau ada di antara saudara kamu yang akan mau meninggal, maka talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang meninggal dengan membaca kalimat la ilaha illallah, tadkhulu fil jannah, maka surga akan menanti atau masuklah kepada surga Allah. Betapa indahnya, Pak, kita masuk surga Allah itu. Ketika saya berada di kota Madinah, saya bisa masuk ke Raudhah 2 kali, karena sekarang masuk Raudhah itu, Bapak dan Ibu jamaah, di samping kita masuk Raudhah, nanti kalau ada yang mau umroh ya, masuk Raudhah itu bersama-sama. Sekarang masuk Raudhah itu harus pakai aplikasi, pakai HP itu masuk, mengisi aplikasi. Jadi kalau ada di antara kita yang mau umroh, sekarang kan sudah dibuka jamaah umroh ke Arab Saudi itu, Pak. Sudah terbuka sekarang. Masuk pakai aplikasi. Saya sampai masuk ke Raudhah, maka orang menyatakan Raudhah itu adalah miniaturnya surga di dunia ini. Jadi kalau ada orang sampai di kota Madinah, tidak sempat masuk ke Raudhah, atau tidak ada kesempatan masuk ke Raudhah, alangkah ruginya, Pak. Maka di Raudhah itu adalah miniaturnya surga di dunia. Maka kita berharap nanti, ya, seolah-olah kita berada di Raudhah. Seperti itu pula nanti kesenangan, ketenangan, keteduhan hati kita ketika kita berada nanti di alam akhirat. Berebut Bapak Ibu bagi yang sudah pernah haji dan pernah umroh. Sekarang orang berebut masuk Raudhah itu, antri. Saya antri sampai 3 jam, Pak, betul-betul masuknya itu. Nah, begitu kita masuk melalui aplikasi pakai HP itu sekarang yang di download melalui Play Store. Nah, aplikasi itu diisi, lancar masuk. Jadi para laskar-laskar Arab itu kalau sudah ada aplikasi kita lihat kan, nah, ya disuruh masuk. Nah, jadi mari kita meninggal ya betul-betul dalam keadaan berislam. Jangan ada goyah, sehingga kita bisa nanti masuk ke dalam surganya Allah. Maka surganya Allah itu di dunia sekarang itu dimanifestasikan seperti kita seolah sekarang di Raudhah yang ada di Madinah itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, maka jamaah Masjid Baitul Makmur, mari kita selalu tekankan dalam hati kita, betul-betul kita di akhir hayat kita betul-betul dalam berislam. Jangan ragu kita, karena Allah sudah katakan wala tamutunna illa
wa antum muslimun. Janganlah kita meninggal sebelum kita kecuali dalam keadaan berislam. Justru itu Islam ini kita patrikan dalam diri kita, dalam hati kita, ini sebagai sebuah agama yang benar, agama yang memberikan keberkahan, ketenangan, kesejukan kepada diri kita semua. Ya, kita datang ke masjid itu dalam rangka berislam, Pak. Betapa kita pulang dari masjid ada kesejukan dan keteduhan hati. Itulah kita berislam. Maka orang-orang yang sudah selalu datang ke masjid, ya rutin ke masjid, berjamaah di masjid, kita yakini itu adalah orang-orang yang telah berislam. Ada keteduhan hati di situ, ada kesenangan hati, ada kesejukan hati. Maka orang-orang yang pulang dari masjid, wajahnya tenang, senang, ya, ada keteduhan, tidak gelisah. Justru itu kita pertahankan, kita selalu berislam sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menikmati surga-surga yang telah Allah janjikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila terkurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.